Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabul jahannam wa sulsilatis syayatin. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin, ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, sidang jamaah ba'da salat Isya yang dilanjutkan dengan sholat tarawih yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak terasa kita sudah berada di malam yang ke-10 di bulan suci Ramadan ini. Kita sudah akan melewati 10 step pertama dari bulan suci Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa selalu menghadirkan istiqomah mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Kita jadikan Ramadan ini salah satu fungsinya sebagai syahrul tarbiyah, bulan yang betul-betul melatih kita, mendidik kita, menggembleng kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa mengendalikan, mengontrol dan menundukkan nafsu yang begitu sangat luar biasa membara, yang apabila dia merajalela dapat menjerumuskan kita ke dalam jurang kenistaan. Kalau kita melihat salah satu informasi di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali yang menjadi rujukan umum di Indonesia ini, beliau membagi 3 itu golongan orang yang berpuasa. Yang pertama, puasanya orang yang awam, yaitu mereka yang menahan lapar, menahan haus, kemudian mohon maaf menahan syahwat atau birahinya, mulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu tingkatan orang yang khusus, bukan hanya sekedar menahan lapar, bukan hanya sekedar menahan haus, nafsu syahwat atau birahi, tetapi dia juga mampu mempuasakan panca indera yang ada pada dirinya. Matanya ikut dipuasakan, telinganya ikut dipuasakan, tangannya ikut dipuasakan, kakinya ikut dipuasakan, bahkan lisannya juga ikut dipuasakan. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah tingkatan khusus dari khusus. Jadi bukan hanya sekedar lapar, haus, syahwat, panca indera, tetapi ia pun mampu menundukkan hatinya dari penyakit-penyakit hati dan sifat-sifat mazmumah yang 11 bulan mungkin masih sadar atau tidak sadar itu dilakukan. Makanya dengan kita berpuasa itu adalah salah satu cara yang jitu untuk menundukkan nafsu. Kalau kita mengambil di dalam salah satu riwayat, Bapak Ibu, pada saat Allah menciptakan nafsu, Allah bertanya kepada nafsu itu, wahai nafsu, siapakah aku? Lantas nafsu menjawab, aku adalah aku dan kamu adalah kamu. Maka nafsu itu dihukum dengan hawa yang sangat panas selama 1000 tahun. Setelah melewati hukuman, Allah bertanya kembali kepada nafsu itu, wahai nafsu, siapakah aku? Lantas nafsu kembali menjawab, aku adalah aku dan kamu adalah kamu. Lantas nafsu itu kembali dihukum dengan hawa yang sangat dingin luar biasa selama 1000 tahun. Lewat masa itu ditanya lagi nafsu, wahai nafsu, siapakah aku? Nafsu kembali menjawab, aku adalah aku dan kamu adalah kamu. Maka nafsu itu dihukum dengan kelaparan selama 1000 tahun. Lewat masa hukumannya, nafsu kembali ditanya, wahai nafsu, siapakah aku? Lantas nafsu menjawab, anta Rabbi wa ana abdi. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Dari riwayat ini kita bisa mengambil satu pembelajaran, memang puasa itu Pak luar biasa untuk menundukkan nafsu. Maka mudah-mudahan kita bisa terhindar dari sifat-sifat jelek, penyakit-penyakit hati yang membuat kita jauh dari kebaikan.
Kalau kita mengambil salah satu penyakit hati yang perlu dihindari, kita angkat di dalam salah satu ayat Allah, surah Al-Baqarah ayat yang ke-34. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dimulai sejak awal penciptaan manusia sekaligus nabi yang Allah angkat tidak lain adalah Adam alaihi salam. Di surga Allah memerintahkan kepada seluruh penduduknya untuk bersujud sebagai simbol penghormatannya kepada Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam itu dihormati, bahkan malaikat penduduknya disuruh sujud? Karena rahasianya ada nur Muhammad yang berada di tubuhnya Nabi Adam, dan itu diwarisi turun temurun sampai dengan yang terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hakikatnya dia adalah Abu Ruh itu sendiri. Semua malaikat sujud karena memang malaikat itu Bapak Ibu Allah ciptakan tidak punya nafsu. Semuanya menghormati Nabi Adam kecuali satu yang tidak mau. Jelas di dalam ayat itu, illa iblis, kecuali iblis. Nah, ini dua sifat yang nyata yang diinformasikan di dalam ayat itu. Aba wastakbar. Ini dua ini. Aba, saya mau bahasakan aba itu sifat enggan atau gengsi. Makanya kita ini orang Bugis Makassar kan punya satu karakter yang sekiranya mesti dijunjung tinggi. Itu dibilang siri. Bahkan kalau kita melihat dalam salah satu hadis Nabi, al-haya syubbatu minal iman. Malu itu termasuk bagian dari iman. Makanya memang kalau orang sudah punya budaya siri itu pasti mantap. Tapi beda Pak ya, siri dengan siri-siri itu beda. Kalau dia masih malu, bagus. Tapi kalau dia sudah diulang malu-malu, nah ini yang bahaya. Tidak mau kasih pergi ke masjid. Kenapa? Ini terus kalau kuku pakai nacalla ya nanti di kanan. Nah ini siri-siri namanya kalau begini. Kemudian wastakbar, kesombongan. Iblis ini merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam. Bahkan sempat dia menentang Allah, ya Allah kenapa saya harus disuruh sujud kepada Nabi Adam? Ini kan Adam cuma terbuat dari tanah, tempat yang selalu diinjak-injak. Sedangkan aku engkau ciptakan dari api. Lebih mulia itu api daripada tanah. Ini kan Adam baru 1 hari diciptakan. Sedangkan aku ya Allah sudah begitu lama taat beribadah kepadamu. Kita ambil satu referensi dari tafsir Al-Munir oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Di dalam kitab itu diinformasikan ternyata iblis itu Bapak Ibu lama ibadahnya. 40.000 tahun menjadi penjaga surga, 80.000 tahun hidup bersama malaikat di surga, dan 14.000 tahun ikut tawaf mengelilingi arasy bersama malaikat. Jadi kurang lebih 134.000 tahun. Tetapi 134.000 tahun itu sia-sia. Yang akhirnya no pardon, no mercy, no forgive, get out from here, I'm sorry, goodbye. Dikeluarkan dia dari surga, kemudian kelak dimasukkan ke dalam golongan yang ingkar terhadap ketentuan dan ketetapan yang telah Allah jadikan. Nah, makanya kita belajar ini dari iblis. Lamanya beribadah kepada Allah, tetapi karena kesombongannya tidak berarti apa-apa. Jadi ini iblis, ini kan dia diberikan julukan iblis karena dia membangkang perintah Allah. Yang terputus iblis itu, yang awalnya kalau kita ingin melihat di dalam riwayatnya iblis ini, jadi iblis ini kan golongan jin Pak. Nama aslinya adalah Azazil. Karena saking taatnya dia diberikan penghargaan untuk bisa menghuni surga. Bahkan ada jabatannya dulu namanya Khazinul Jannah, juru kuncinya surga. Tetapi karena dia tidak mau mengikuti perintah Allah karena kesombongannya, tidak ada apa-apa. Makanya kita belajar ini dari iblis. Jangan merasa baik dengan ibadah yang kita lakukan, yang akhirnya kita pandang enteng orang. Padahal semua orang punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ada orang yang kuat sholat wajibnya, sholat sunatnya, sepertiga malamnya tidak pernah ketinggalan, sholat isyroknya bagus, bahkan duhanya selalu istiqomah. Tapi kelemahannya kalau lewat celengan tidak pernah tahu dilihat tarik dari kantongnya itu uang gigi. Ada orang yang mungkin sholat wajib saja kasihan kerjakan, tetapi tangannya ringan untuk bersedekah dan berinfak. Makanya iblis itu dendam sama kita, anak cucunya Adam Bapak Ibu. Sampai hari kiamat tidak akan berhenti dendam.
Makanya sebelum dia dikeluarkan, dia minta komitmen sama Allah. Yang pertama, ya Allah, jangan engkau matikan aku, anak-anakku, cucu-cucuku, sampai kelak engkau menentukan hari kiamat itu datang. Makanya bedanya itu bangsa jin dengan manusia. Bangsa jin itu setiap detik ada yang lahir, tidak ada yang mati. Bukan berarti abadi, tapi umurnya ditangguhkan oleh Allah. Beda dengan manusia, setiap detik ada yang lahir, pasti ada tong yang meninggal. Yang kedua, iblis minta sama Allah, ya Allah, izinkan aku untuk menggoda anak cucunya Adam sampai engkau menentukan hari kiamat. Makanya tidak pernah berhenti itu Bapak Ibu. Mulai dari kita tidur sampai bangun tidur, itu luar biasa godaannya. Tetapi Allah berikan batasan, kau boleh goda hambaku, tapi tidak bisa kau dari dua arah. Yang pertama arah bawah. Kenapa tidak bisa? Karena sejatinya ini adalah simbol penghambaan kita. Posisi terdekat kita dengan Allah, walaupun dikatakan rendah kita sujud ke tanah, tapi itulah posisi tertinggi. Kemudian arah atas yang sejatinya kita ini adalah hamba yang rendah, meminta, menggantungkan harapan kepada Allah Sang Maha Tinggi. Tetapi tenang lagi, ada satu sahabatnya Nabi yang sebelum dia masuk Islam, dia kan memang sudah diminta sama Nabi. Jadi Nabi itu pernah minta sama Allah, ya Allah, pilihkan ke salah satu dari dua Umar ini, kasih hidayah. Yang pertama Umar bin Hisham. Umar bin Hisham itu nama aslinya, julukannya Abu Jahal. Kemudian yang kedua Umar bin Khattab. Pilihkan ke salah satunya. Tetapi yang Allah pilih, maunya Nabi Abu Jahal, tetapi yang Allah pilih adalah Umar bin Khattab. Ini Umar yang selalu bicara, kalau nanti saya ketemu dengan Muhammad, saya akan pisahkan kepala dari badannya. Saking enaknya dia selalu keluar-keluar, anggotanya macam Umar, kau selalu bicara mau foto Muhammad, itu adikmu sepertinya dia sudah ikut ajarannya Muhammad. Saya perhatikan itu, dia baca itu apa yang disampaikan oleh Muhammad. Dengan keadaan penuh emosi dan amarah, Umar pulang ke rumah. Nagep adiknya, tempeling, tindang, ternyata selama ini kau ikut Muhammad. Tetapi dia penasaran, apa yang baca itu adiknya. Yang singkat cerita dia baca, ternyata kata Umar betul. Sehebat-hebatnya orang Arab ahli sastra pada saat itu, tidak ada yang bisa bikin susunan kata seperti ini. Bukan manusia yang bikin ini, bukan Muhammad yang bikin ini, maka ada lagi yang lebih hebat yang bikin ini. Ini asbab yang membuat Umar bin Khattab itu masuk Islam. Apa yang dia baca? Menurut salah satu pendapat, yang dia baca itu surah Toha ayat 1 sampai 5. Maka ini yang dijadikan amalan tarikatnya ibu-ibu. Kalau suami itu suka kuru-kuruan ibu, keras hatinya, amalkan ini surah Toha ayat 1 sampai 5. Caranya pada saat kita memasak nasi, mau diaduk nasinya, di situ kita amalkan. Minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan asbab barakah dari surah Toha ayat 1 sampai 5 engkau bisa luluhkan hatinya suamiku, sebagaimana Umar bin Khattab yang begitu keras hatinya bisa luluh karena ayat ini. Bacakan, kasih makan, insya Allah. Jangan lagi selalu puji kasih suami tidak ada gunanya. Itu surah Toha kita tarikatkan itu, insya Allah bisa lembut. Karena Umar bin Khattab saja luluh hatinya, apalagi suami tadi. Umar bin Khattab itu kan pernah bergulat dengan, saya bahasakan saja, kepala cabangnya jin. Akhirnya kalah itu jin, mau dibunuh sama Umar. Tetapi jin ini katakan, jangan kau bunuh Kak Umar. Ini bahasaku juga, jangan kau bunuh Kak. Kalau kau lepas Kak, saya kasih tahu satu rahasia. Kata Umar, dari jamba kok, Nabi Adam saja bisa kau tolu-tolu, apalagi saya jin. Enggak. Tetapi jin ini bicara serius Kak. Pokoknya kalau kau lepas Kak, saya kasih kau satu rahasia. Apa itu? Kalau ada bangsaku yang ganggu bangsamu, kau bacakan ini satu ayat, pasti lari semua bangsaku. Apa itu? Ayat kursi. Maka memang ini salah satu fungsinya ayat kursi Bapak Ibu adalah ayat pengusir setan. Makanya kalau ada jin datang ganggu, kuntilanak, genderuwo, kolong wewe, bacakan ayat kursi, lari semuanya. Karena sudah jelas riwayatnya. Tapi bagaimana Ustaz kalau yang datang ganggu setan berwujud manusia, iblis mukanya manusia? Tentu tidak cukup dengan ayatnya saja dibaca Pak, kursinya juga harus kita ambil, baru pasang bilai supaya lari itu setan.
Karena beda itu jin dengan manusia. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau ada nanti anak cucunya Nabi Adam yang minta-minta sama saya, kabulkan permintaannya ya Allah. Makanya jangan makin heran Bapak Ibu. Ada orang yang mungkin mau cepat kaya karena imannya itu lagi turun, apalagi bisa lepas, mau cepat kaya tapi malas kerja. Akhirnya pakai jalur instan, dia pakai pesugihan, bekerja sama dengan jin, beternak dengan setan, membuat kesepakatan, akhirnya terjadilah ritual-ritual yang berbahaya yang memakai tumbal. Dan kalau sudah pesugihan begitu Pak, mohon maaf, bukan lagi kambing tumbalnya, bukan lagi kerbau tumbalnya, tapi manusia. Dan kalau kita sudah menempuh jalur seperti itu, mohon maaf, itu sudah masuk dalam kategori syirik. Pelakunya tidak akan mendapatkan ampunan dan pasti tempatnya kekal di neraka. Dan kalau orang sudah menempuh jalur seperti itu, saya kira sementara gitu Pak. Saya ambil saja contoh. Ini orang, suaminya ini, dia pakai pesugihan, 5 di dalam rumah. Suaminya, istrinya, 3 anaknya. Otomatis pasti harus dikorbankan. Anaknya diambil yang pertama. Dia masih mau lanjut, korbankan lagi anaknya yang kedua. Masih mau lanjut, korbankan lagi anaknya yang ketiga. Masih mau lanjut, korbankan lagi istrinya. Tidak ada lagi, suaminya, pelakunya sendiri yang diambil. Akhirnya tidak ada sama sekali. Makanya lebih bagus memang kita hidup dari hasil yang halal dan berkah, biar pas-pas. Yang penting nasai hasilnya, sumbernya. Saya lebih pilih begitu, lebih enak itu. Pas-pas itu Pak, lebih enak. Mau beli motor, pas mau beli motor ada, pas mau beli mobil ada, pas mau beli rumah ada. Tapi pas mau menikah lagi, jangan makin langkahi dulu istri tadi belakang. Nah, makanya ini pembelajaran yang sangat luar biasa. Sombong itu adalah nenek moyangnya dosa. Kalau orang sudah punya sifat sombong, dia pasti akan menarik dosa-dosa yang lain, kejelekan-kejelekan yang lain. Coba bagi. Kalau orang sombong pasti merasa benar. Kalau orang sombong tidak mau dengar orang lain. Kalau orang sombong merasa pandang enteng orang lain, maka melekat semua itu. Mudah-mudahan dengan kita berpuasa di bulan Ramadan, kita latih diri kita, insya Allah kita pun bisa menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana dan terhindar dari sifat kesombongan itu. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.